rumahnya, siap tinggalkan dunianya, datang ke rumah Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah yang milih, Allah yang berikan taufiknya. Kita bisa masuk rumahnya, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, tidak mungkin bagi Allah mengizinkan, Allah berikan taufik dan hidayah kita datang ke rumahnya, kecuali Allah mau berikan rahmatnya. Karena Allah sayang kepada kita, berikan kesempatan kita menjadi tamu Allah di dalam rumah Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini acara yang keempat dalam satu hari ini. Baru sampai dari Majalengka. Isi acara duha sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Salat maghrib di sana, langsung datang ke sini, baru sampai. Karena itu saya terasa baterainya hampir mau habis. Karena itu udah gak usah. Terima kasih. Kalau duduk gak bisa lihat, yang cantik-cantik di belakang gak bisa lihat nanti. Karena itu, walaupun lama saya di Indonesia, tapi masih kalau ceramah bahasa Indonesia terasa pusing kepala saya. Karena itu, malam ini khususan ceramah saya bahasa Arab. Belum bisa bahasa Arab? Belum? Belum bisa atau belum percaya bisa? Baca Quran itu bahasa apa? Zikir kepada Allah bahasa apa itu? Rabbana atina fid dunya, doa itu bahasa apa? Subhanallah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Allahu Akbar. Udah bintar-bintar nih. Benar. Dalam bahasa Indonesia 30% sampai 40% semuanya bahasa Arab. Tapi kini cuman belum percaya. Karena itu untung sekali kalau nikah sama orang Arab. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau memang belum bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Sama-sama bahasa Indonesia. Walaupun Syekh Ali Jabir sudah 3 tahun lebih wafat, masih kita lagi usahakan lanjut perjuangan beliau. Jadi alhamdulillah berkah doa jamaah, acara beliau yang ada di TV itu, Hafiz Indonesia, Damai Indonesia, TV One, masih kita lanjut alhamdulillah. Pesantren-pesantren beliau masih kita lanjut. Keliling seluruh Indonesia bertemu dengan jamaah masih kita lanjut. Salah satunya ini. Kabar gembira bagi jamaah di sini, alhamdulillah, acara kita Hafiz Indonesia di bulan suci Ramadan yang akan datang 2025 sudah buka pendaftaran. Karena itu saya lihat ada di sini pesantren dan pasti ada pesantren yang lain atau rumah-rumah tahfiz. Silahkan, kalau yang punya anak atau yang punya cucu Hafiz Quran, bisa mendaftarkan nama mereka sekarang melalui EG Hafiz Indonesia 2025. Pendaftarannya gratis. Tahun ini ada 2 syarat. Yang pertama masalah umur. Karena kalian tahu kita selalu ambil yang kecil-kecil. Jadi tahun ini umur antara 5 sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun. Untuk meringankan untuk banyak anak-anak, jadi syarat yang kedua, minimal punya hafalan 3 juz cukup. Ya, 3 juz cukup. 3 juz ke atas. Jadi cuma 2 syarat ini. Umur 5 sampai 10 tahun, hafalan
minimal 3 juz. Bisa mendaftarkan nama mereka melalui EG Hafiz Indonesia 2025. Pendaftarannya sekarang selama 1 bulan ke depan. Setelah itu dites, setelah itu dimilih, setelah itu baru insya-Allah muncul di bulan suci Ramadan di RCTI insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pemahaman luar biasa. Di Indonesia mereka di sini cinta Al-Quran. Dan kalau tanya jamaah, cinta Al-Quran, pasti dan yakin jawabannya, ya, pasti cinta Al-Quran. Betul? Betul? Yang cinta Al-Quran angkat tangannya, coba lihat dulu. Yang cinta Al-Quran aja. Yang tidak cinta bulan. Cinta Al-Quran? Cinta Al-Quran? Tahu Bapak Ibu, kata cinta Al-Quran itu, cinta Al-Quran bisa bawa kita ke surga. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya ada yang asli, ada yang palsu. Allah Subhanahu wa taala, biar kita faham, Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Cuman untuk orang Ahlul Quran. Sampai bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi duduk sama sahabatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah punya keluarga dari manusia. Kaget sahabat. Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar, punya keluarga dari manusia. Langsung sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Amalan mereka apa? Sifat mereka apa? Kenapa mereka bertanyaannya seperti itu? Karena mereka sudah faham kemuliaan menjadi keluarga Allah. Bayangkan aja, bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keluarga Pak Gubernur, urusannya gimana? Lancar. Kalau kita keluarga gubernur, urusan kita lancar. Tapi kalau Bapak Ibu keluarga akrab, Pak Presiden, urusannya gimana? Dijaga, dikawal, dihormati, dimuliakan, dikasih. Semua kemuliaan ini dapat. Berkah apa? Gara-gara apa? Ada sedikit keluarga akrab, gara-gara jabatan mereka bisa memberikan kemuliaan untuk keluarganya. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada golongan manusia bisa menjadi keluarga Allah. Langsung sahabat, ya Rasulullah, bisa jadi keluarga Allah? Keluarga Allah, Allah yang memiliki segala-galanya. Umur kita, rezeki kita, urusan kita, dunia kita, akhirat kita milik Allah. Gimana kira-kira kalau kita menjadi keluarga akrab Allah? Urusan kita kira-kira gimana? Dunia kita beres, akhirat kita beres. Karena itu, langsung sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa jadi keluarga Allah? Amalan mereka yang bisa menjadi keluarga Allah apa? Sifat mereka apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran. Ahlul keluarga Allah yang khusus lagi, bukan umum tapi khusus. Tahu, tidak ada ibadah, tidak ada taat Anda bisa dapat kemuliaan ini, enggak ada.
Semua ada pahalanya, tapi belum bisa menjadi keluarga Allah. Kecuali melalui Al-Quran, Anda bisa menjadi keluarga Allah yang akrab. Pertanyaannya, siapa itu Ahlul Quran? Jujur, dulu di Madinah, kita faham Ahlul Quran keluarga Allah berarti harus kita hafal 30 juz. Kita kejar 30 juz. Ternyata salah. Dan alhamdulillah kita salah. Tahu, menjadi Ahlul Quran, tidak harus Anda hafal 30 juz. Tidak harus. Tidak harus Anda hafal juz 30, enggak harus juga. Dan tidak harus Anda hafal 3 qul, tetap tidak harus. Terus gimana bisa jadi keluarga Allah? Ahlul Quran. Satu syarat, kalau bisa mewujudkan, udah selamat Bapak Ibu, keluarga Allah yang akrab. Apa syaratnya? 1. Syaratnya Ahlul Quran orang yang cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran, Ahlul Quran, keluarga Allah yang akrab. 1 syarat aja ini. Tapi mohon maaf, arti cinta Al-Quran itu apa ya? Kita bahas. Biar kita faham. Apakah betul kita cintai Al-Quran atau tidak? Contoh biar lebih jelas. Ada orang cinta bola. Ada kan? Anak-anak muda dan juga banyak yang suka bola kan? Cinta bola, betul? Coba lihat yang suka bola itu, yang cinta bola itu, coba gimana urusannya sama bola. Siap 2 jam nonton bola, betul? 2 jam, bisa, siap. Duduk, santai di rumah, cuma nonton bola. Fokusnya luar biasa. Kalau ada urusan, ditunda urusannya. Dipanggil sama ibunya, nanti-nanti aja. Demi bola yang dia cinta. Artinya apa? Siap mengkorbankan waktunya untuk bola. Bahkan ada orang tidak cukup saking cinta bola, tidak cukup baginya nonton di TV, malah jauh-jauh pergi ke stadium. Betul? Jauh, gak apa-apa. Lagi hujan deras, gak apa-apa. Sambil di sana, bayar tiket, gak apa-apa. Sambil stadium di sana, 3 jam, 4 jam. Lagi apa di sana tahu? Lagi apa? Weh, 2 jam, 3 jam. Untung baginya apa? Gak ada. Gak ada untung baginya. Kecuali karena sudah suka dan cinta, siap korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan harta demi bola yang dia sudah cinta dan suka. Itu namanya cinta. Sampai mereka cinta bola tahu, hafal nama-nama mereka, hafal. Si fulan ini, si fulan ini, si fulan, hafal. Faham aturan bola itu seperti apa? Faham. Itu saking cinta bola. Luar biasa. Cinta bola, tahu yang kasihan siapa? Ibu-ibu kasihan. Di tanah malam,
Ibu cantik salihah di tanah malam tahajud. Jam 2 malam tahajud. Doa. Ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada suami saya biar bisa menjaga salatnya, bisa jaga tahajudnya. Ya Allah, ya Allah. Begitu dia lagi doa, tiba-tiba suaminya bangun. Hah? Udah bangun. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dikirain doanya sudah diijabah. Langsung suaminya ke kamar mandi. Dia siapkan sijadah. Tunggu. Gak datang-datang. Jangan-jangan baru bangun, gak sadar kamar mandinya licin. Jatuh di situ. Cari di kamar mandi, gak ada. Cari. Lagi duduk di depan TV. Barcelona, Real Madrid lagi main bola. Di sini jam 2. Siap korbankan istirahatnya demi bola yang dia cinta. Bahagia kalau masuk gol, kan? Kalau masuk gol bahagia, kalau kalah sedih sampai nangis. Saking cinta bola. Itu namanya cinta. Futsal, ada futsal di sini? Ada futsal? Anak muda keluar dari rumah jauh, nggak apa-apa. Begitu dia mau keluar, main jam 4 berjanjiannya, sebelum jam 4 sudah siap-siap duluan. Panggil ibunya, sayang, tolong, dek, belanja dulu ya, ke Indomaret, belanja dulu. Nanti. Ibunya, surganya, tolak. Surganya demi bola. Sampai di sana jauh, harus bayar dulu. Gak apa-apa, siap. Coba, begitu main bola, lari, capek. 10 menit udah capek. Orang lari 10 menit udah capek. Keringat. Apakah mereka berhenti atau lanjut? Lanjut. Sampai habis 1 jam. Begitu habis 1 jam, capeknya luar biasa. Keringatnya luar biasa. Sakit kakinya, pinggangnya. Datang temannya, mas, besok kita main lagi ya. Jawabannya apa? Masih sakit, masih capek, masih keringat. Siap. Walaupun capek, walaupun sakit, mau lagi. Itu namanya cinta. Cinta bola. Itu betul. Kalau dia bilang aku cinta bola, betul. Ini ada buktinya. Ada buktinya. Jelas? Coba sekarang lihat. Tadi yang cinta Quran. Kalau baca Quran, diam di rumah atau harus keluar dari rumah? Diam di rumah. Kalau baca Quran, harus lari atau duduk santai? Kalau baca Quran, harus bayar dulu atau gratis? Kalau baca Quran, sakit kakinya atau dapat pahala yang luar biasa? Berapa jam baca Quran? Maaf. Berapa menit baca Quran? Ini yang suka bola, yang cinta bola, berjam-jam bersama bolanya, gak bosan-bosan. Ini bersama Al-Quran yang dapat pahala masuk surga, menjadi keluarga Allah, malah sisa waktu. Kapan baca Quran? Kalau ada waktu. Malah mereka tunda urusannya demi bola yang dia cinta. Malah kita baca Quran kalau ada waktu. Berarti sisa waktu untuk baca Quran. Sisa waktu.
Yang baca, yang suka bola itu tahu bolanya apa, aturannya seperti apa, hafal nama-nama mereka. Saking sudah mendalami masalah bola itu. Mohon maaf, yang sudah hafal 30 juz, coba angkat tangannya dulu. Yang sudah hafal 30 juz, angkat tangannya. Maaf, astagfirullah. Juz 30. Bukan 30 juz. Juz 30. Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. Masih salah ke ini ya? Udah, yang sudah hafal 3 qul, angkat tangannya. Enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Enggak apa-apa. Wal 'asri inna a'tainaka alhaakumu. Enggak apa-apa. Berapa surat dalam juz 30? Alhamdulillah. Pertanyaan saya jujur jawabannya. Hafalan Bapak Ibu berapa surat dalam juz 30? Sudah berapa tahun itu? Sudah berapa lama itu? 1 tahun ada? Lebih? 5 tahun ada? Lebih? 10 tahun ada? Lebih? 20 tahun ada? Lebih? 30 tahun ada? Lebih? Puluhan tahun masih kulhu terus. Mana bukti aku cinta Quran? Mana buktinya? Mana bukti aku betul-betul lagi berjuang bersama Al-Quran? Ya Allah, aku cinta Quran. Aku lagi mau hafal, mau belajar. Mana buktinya? Sisa waktu untuk Al-Quran. Surat itu berapa surat yang ibu bapa sudah hafal bertahun-tahun. Berulang-ulang lagi dalam salat. Ya, itu aja. Artinya apa? Artinya apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Artinya apa? Puluhan tahun enggak pernah belajar yang saya sudah hafal. Artinya apa? Mana bukti cinta Quran? Mana buktinya cinta Quran? Karena itu mahal menjadi keluarga Allah. Mahal, bukan masalah main-main. Harus ada buktinya. Aku cinta Quran, harus ada buktinya. Tahu? Subhanallah. Kalau sudah ada perasaannya, ada hatinya, sudah suka dan cinta, beres. Yang terasa Al-Quran itu terlalu banyak, menjadi sedikit. Yang terasa susah, menjadi mudah. Tapi kalau ada perasaannya. Coba, tahu Hafiz Indonesia, anak kecil. Antara mereka 8 tahun, 7 tahun hafal 30 juz. Anak tanya, salah satu perempuan, umurnya 8 tahun, hafalannya 30 juz. Aku tanya anak itu, sayang, sudah hafal 30 juz. Sekarang harus ada proses murajaah, menjaga hafalan, harus ada murajaah. Aku tanya, sekarang proses murajaah gimana? Dia jawab, Syekh tolong doain ya. Ya, siap. Gimana aturannya? Gimana proses murajaah? Dia menjawab, baru bisa murajaah 10 juz per hari. Ini 8 tahun. Murajaah 10 juz per hari. Kok bisa? Ternyata itu kuncinya. Cinta Al-Quran. Itu kuncinya. Jangan heran. Banyak anak-anak kita sendiri suka, cinta main game. Betul. Coba lihat. Kalau dia anak kita lagi main game, 1 jam cukup, 2 jam cukup, 3 jam cukup, sampai baterainya habis. Karena
Anak kecil itu, 4 tahun, 5 tahun, tapi begitu kalau mainkan HP, main game, dia lagi suka, lagi senang hatinya. 1 jam, 2 jam, gak terasa waktunya. Gak terasa. Main, gak capek. Gak lapar. Gak. Main terus dengan senang hati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak kecil 5 tahun, pintar main game. Betul? Pintar. Kalau kita lihat, aneh ya. Baginya, mudah sekali. Karena dia lagi senang hatinya. Jadi awalnya megang, sabar, main lagi. Berkali-kali setiap hari berjam-jam. Akhirnya masih anak kecil jadi pintar main game. Sebaliknya, anak kecil itu baca Quran. Dari umur 2 tahun, 3 tahun, Quran. Setiap hari Quran. 4 tahun mulai hafal. 5 tahun 30 juz. 6 tahun mutqin 30 juz. Sama. Bagaimana anak kita kalau main HP, main game, lubah waktunya. Main terus. Begitu mereka kalau baca Quran, gak terasa waktunya. Saking hobi, saking suka, saking cinta, dia bisa lama bersama Al-Quran, tidak capek, tidak ngantuk. Cinta Al-Quran. Allah sudah lihat dalam hati mereka, anak itu cinta Al-Quran, Allah mudahkan. Tahu anak itu hafal 30 juz, saya ajak ngobrol bahasa Arab, tidak bisa sama sekali. Padahal Al-Quran semuanya bahasa Arab, tapi gak bisa. Allah berikan hadiah mulia menjadi anak hafal 600 halaman lebih, semuanya bahasa Arab. Tahu kasrah, tanda kasrah di mana, fathah di mana, hukum tajwid, faham semuanya, walaupun tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Cuman Allah lihat dia jujur cinta Al-Quran. Dia hubbi Al-Quran. Allah buka, Allah kasih. Tapi mohon maaf, ada salah satu ibu yang di sana, bukan yang di sini, bukan yang di sana, ya. Bukan sini. Dia bilang, aku cinta Al-Quran. Aku mau ikut program One Day, One Juz. One Day, One Juz. Oh, mantap. Dia duduk di rumah. Udah. One Day, One Juz. Buka Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah. Kemudian masuk surah Al-Baqarah. Dia baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل والآخرة هم يوقنون. Sadaqallahul Azim. One Day, One Juz. Baru berapa ayat sudah Sadaqallahul Azim. Tahu musibahnya di mana? Kasihan ngantuk. Tiba-tiba suaminya pulang. Sayang, ayo saya ajak jalan-jalan ke mall. Oh ya. Ini yang barusan ngantuk. 3 jam mutar-mutar di mall, gak capek, gak ngantuk. Masalahnya apa? Kalau megang Quran, belum senang hatinya. Belum cinta Quran. Berat.
bagi dia. Tapi kalau di mall, senang hati dia. Gak terasa. Ini duduk santai, dapat pahala. Capek. Di sana muter 3 jam, kaki gak sakit. Karena lagi senang hatinya. Itu kuncinya. Karena itu, kalau bapa ibu bisa mewujudkan syarat ini, betul-betul cinta Al-Quran, selamat bapa ibu, keluarga Allah yang khusus. Selamat. Mana bukti cinta Quran? Mana buktinya cinta Quran? Karena itu mahal menjadi keluarga Allah. Mahal. Mahal, bukan masalah main-main. Harus ada buktinya. Aku cinta Quran, harus ada buktinya. Tahu? Subhanallah. Kalau sudah ada perasaannya, ada hatinya, sudah suka dan cinta, beres. 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 Yang terasa Al-Quran itu terlalu banyak, menjadi sedikit. Yang terasa susah, menjadi mudah. Tapi kalau ada perasaannya, ada perasaannya. Coba, tahu Hafiz Indonesia, anak kecil, antara mereka 8 tahun, 7 tahun hafal 30 juz. Anak tanya, salah satu perempuan, umurnya 8 tahun, hafalannya 30 juz. Aku tanya anak itu, sayang, sudah hafal 30 juz. Sekarang harus ada proses murajaah. Menjaga hafalan. Menjaga hafalan. Harus ada murajaah. Aku tanya, sekarang proses murajaah gimana? Dia jawab, Syekh tolong doain ya. Ya, siap. Gimana aturannya? Gimana proses murajaah? Dia menjawab, baru bisa murajaah 10 juz per hari. Ini 8 tahun. Murajaah 10 juz per hari. Kok bisa? Ternyata itu kuncinya. Cinta Al-Quran. Itu kuncinya. Jangan heran. Banyak anak-anak kita sendiri suka, cinta main game. Betul? Coba lihat. Kalau dia anak kita lagi main game, 1 jam cukup, 2 jam cukup, 3 jam cukup, sampai baterainya habis. Karena anak kecil itu 4 tahun, 5 tahun, tapi begitu kalau megang HP main game, dia lagi suka, lagi senang hatinya. 1 jam, 2 jam, gak terasa waktunya. Gak terasa. Main gak capek, gak lapar, gak. Main terus dengan senang hati. Apa yang terjadi? Anak kecil 5 tahun, pintar main game. Betul? Pintar. Kalau kita lihat, aneh ya. Baginya, mudah sekali. Karena dia lagi senang hatinya. Jadi awalnya megang, sabar, main lagi. Berkali-kali, setiap hari, berjam-jam. Akhirnya, masih anak kecil, jadi pintar main game. Sebaliknya, anak kecil itu baca Quran. Dari umur 2 tahun, 3 tahun, Quran. Setiap hari Quran. 4 tahun mulai hafal. 5 tahun, 30 juz. 6 tahun mutqin 30 juz. Sama. Bagaimana anak kita kalau main HP, main game, lubah waktunya. Main terus. Begitu mereka kalau baca Quran, gak terasa waktunya. Saking hobi, saking suka, saking cinta, dia bisa lama bersama Al-Quran, tidak capek, tidak ngantuk. Cinta Al-Quran. Allah sudah lihat dalam hati mereka, anak itu cinta Al-Quran, Allah mudahkan. Tahu anak itu hafal 30 juz, saya ajak ngobrol bahasa Arab, tidak bisa sama sekali. Padahal Al-Quran semuanya bahasa Arab,
Tapi tak bisa. Allah berikan hadiah mulia menjadi anak hafal 600 halaman lebih, semuanya bahasa Arab. Tahu kasrah, tandai kasrah di mana, fathah di mana, hukum tajwid, faham semuanya walaupun tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Cuman Allah lihat dia jujur cinta Al-Quran. Dia hubbi Al-Quran. Allah buka, Allah kasih. Allah kasih. Tapi mohon maaf, ada salah satu ibu yang di sana, bukan yang di sini, bukan yang di sana, ya. Bukan sini. Dia bilang, oh, aku cinta Al-Quran. Aku mau ikut program One Day One Juz. One Day One Juz. Oh, mantap. Dia duduk di rumah. Udah. One Day One Juz. Buka Al-Quran, baca surah Al-Fatihah, kemudian masuk surah Al-Baqarah. Dia baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل والآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. One day one juz. Baru berapa ayat sudah sadaqallahul azim. Tahu musibahnya di mana? Kasihan nantuk. Tiba-tiba suaminya pulang. Sayang, ayo saya ajak jalan-jalan ke mall. Oh ya. Ini yang barusan nantuk. 3 jam mutar-mutar di mall, gak capek, gak nantuk. Masalahnya apa? Kalau megang Quran, belum senang hatinya. Belum cinta Quran. Berat baginya. Tapi kalau di mall, senang hatinya. Gak terasa. Ini duduk santai, dapat pahala. Capek. Di sana mutar 3 jam, kaki gak sakit. Karena lagi senang hatinya. Itu kuncinya. Karena itu, kalau Bapak Ibu bisa mewujudkan syarat ini, betul-betul cinta Al-Quran, selamat Bapak Ibu, keluarga Allah yang khusus. Selamat, bahagia, lancar, nikmat, duniamu dan akhiratmu. Itu syaratnya aja. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cek lagi. Apakah benar saya cinta Al-Quran atau tidak? Apakah benar saya siap berjuang bersama Al-Quran atau belum? Apakah aku ingin benar menjadi keluarga Allah atau tidak usah? Itu masalahnya. Bapak Ibu, bersama Al-Quran Anda akan dipanggil manusia yang paling baik. Faham? Manusia paling baik. Manusia paling baik dunia akhirat. Manusia paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum paling baik antara kalian. Siapa ya Rasulullah yang paling baik? Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang belajar Al-Quran dan yang mengajarnya. Wallahi
Allah sayang kepada kita. Rasulullah sayang kepada kita. Coba lihat, kata Rasulullah, yang belajar, itu manusia paling baik, yang belajar Al-Quran dan yang menajarnya. Kok kenapa mengutamakan yang belajar, baru yang menajar? Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu, belum bisa semuanya menjadi orang menajar Quran, belum bisa. Tapi masih bisa jadi orang yang belajar Quran, masih bisa. Masih bisa. Yang enak di sini apa? Yang enak di sini apa? Bersama Al-Quran, Anda akan dapat pahala yang sempurna. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10, walaupun bacaannya masih salah. Masih salah bacaannya, pahalanya sempurna. Hurufnya masih Jawa, masih Sunda, hurufnya gak jelas, pahalanya sempurna. Tajwid, belum belajar tajwid, pahalanya sempurna. Belum hafal, pahalanya sempurna. Belum faham artinya apa, pahalanya sempurna. Belum bisa amal isi Al-Quran, pahalanya sempurna. Salah, pahalanya sempurna. Lebih enak lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar umat ni faham kemuliaan Al-Quran itu sampai mana. Wal mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar bacaannya, fasih, indah suaranya, bersama malaikat. Gak boleh sama manusia lagi, gak boleh. Saking mulianya bersama malaikat. Terus, itu yang pintar, yang fasih. Yang belum gimana? Yang masih bata-bata hurufnya gimana? Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa 'alaihi shaqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran." Orang yang masih sulit baginya baca Quran, bata-bata hurufnya, tidak jelas bacaannya, masih salah, akan dapat 2 pahalanya. 2. Yang pertama, pahala bacaan salah, belum faham, belum ada tajwid, belum faham arti, tetap pahalanya sempurna. Yang kedua, karena kasihan capek dalam bacaannya. Dulu di Madinah saya gak faham. Capek dalam bacaan Quran, anak belum faham. Datang ke Indonesia baru saya faham. Lihat orang Indonesia, khususan kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran. Luar biasa kecapean mereka. Huruf Arab masih susah. Innal ladzina amanu wa amilus. Kasihan, 1 ayat nafasnya habis. Saya baca 1 halaman 2 menit beres. Mereka 2 jam gak beres-beres. Capek dalam bacaannya. Mahal di mata Allah. Mahal di mata Allah. Mau perbaiki huruf gak bisa-bisa. Mau keluarkan ha pada Bismillahirrahmanirrahim, ganti ha, 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 ha. Gak bisa-bisa itu. Kasihan, capek belajar, capek. Ada pahala khusus karena kasihan capek dalam bacaan. Quran, bukan masalah main. Quran. Tahu? 1 ayat. Biar kita faham sampai mana kemuliaan Al-Quran. Gak boleh lepas Al-Quran.
Al-Quran menjadi sistem hidupan kita setiap waktu, setiap hari bersama Al-Quran. Satu ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ayat bisa menjamin surga Allah. Satu, bukan 30 juz. Satu ayat anda jaga menjamin surga Allah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa yang istiqamah jaga baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, satu ayat baca satu kali aja. Syaratnya habis setiap salat fardu sekali. Habis setiap salat fardu satu kali aja. Dapat apa? Menjamin surga Allah walaupun masih hidup. Dicatat namanya ahli surga Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita jaga satu ayat bisa menjamin surga. Kalau orang yang selalu bersama Al-Quran gimana? Kalau orang yang selalu jaga Al-Quran gimana? Kalau orang yang selalu baca Al-Quran gimana? Kalau orang selalu mendengar Al-Quran gimana? Luar biasa kemuliaannya, luar biasa pahalanya. Karena itu betul-betul harus kita cek lagi, apakah saya cinta Al-Quran atau tidak? Atau tidak? Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita jadi lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Kata ulama Ahlul Quran, yang menjadi Al-Quran teman akrab. Sistem hidupan. Tahu sistem hidupan? Gak mungkin satu hari 24 jam gak makan, gak minum. Gak bisa. Sedikit telat makan, sedikit telat tidak minum, tidak makan, apa yang terjadi? Lemas badannya. Masuk angin. Sakit perutnya. Begitu orang mukmin. Kalau sedikit dia telat gak baca Quran, jauh dari Al-Quran, walaupun sedikit satu hari aja, terasa lemas imannya. Sakit badannya. Vitaminnya belum ada. Vitaminnya belum ada. Langsung segera baca Quran. Mohon maaf, banyak jamaah satu hari, 2 hari, 1 minggu gak baca Quran, baginya gak ada masalah. Musibah. Musibah. Kok bisa 1 hari, 1 minggu gak baca Quran? Musibah. Banyak jemaah gak apa-apa baginya. Gak apa-apa baginya. Karena itu, yang sudah lalu, tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Untuk apa? Biar anda sukses. Anda sendiri sukses. Biar lancar urusanmu, lancar. Biar duniamu berkah. Kalau sudah jadi keluarga Allah, anda mendapat jaminan dunianya ma'mur, akhiratnya ma'mur. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Itu kuncinya. Selalu dekat kepada Al-Quran. Betul-betul membuktikan, ya Allah, aku cintai Al-Quran. Ya Allah, walaupun saya belum bisa lancar bacaan saya, tapi masih saya berusaha. Walaupun susah hafal, tapi masih saya berusaha. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Dan memang janji Allah akan mudahkan. Tapi kata Allah, apakah anda sudah siap? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Telah memudahkan Al-Quran. Jangan bahas masalah ini lagi, kata Allah. Telah memudahkan. Yang mau baca, yang mau belajar, yang mudah. Tapi apakah anda sudah siap atau tidak? Anda jawab sendiri. Kata Allah, apakah anda sudah siap atau tidak? Apakah anda mau belajar Quran atau belum? Itu pertanyaannya yang perlu kita dijawab. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berikan kepada Al-Quran waktu yang hormat. Tidak boleh dengan sisa waktu, enggak mungkin.
Berikan kepada Al-Quran waktu yang hormat. Masing-masing tahu waktunya seperti apa. Habis subuh, sebelum tidur. Yang penting 24 jam, ada 1 jam namanya jam Al-Quran. Tak boleh lewat. Harus saya, 1 jam. Udah. Mulai dengan surat-surat yang anda sudah hafal. Yang anda sudah hafal, baca lagi, murajaah lagi biar lancar. Belajar artinya apa. Setiap hari 1 surat aja. 1 aja. Al-Fatihah artinya apa? Untuk apa? Besok An-Nas, besok Al-Falaq, besok Al-Ikhlas. Untuk apa? Besok anda salat, baca surat ini akan menikmati salat kalau sudah faham artinya apa. Datang 1 saat hatimu tidak puas dari Al-Quran. Mau belajar lagi, mau baca lagi, mau tahu lagi ceritanya apa. Nabi Musa sering dicerita dalam Al-Quran. Nabi Musa. Ceritanya seperti apa? Nabi Ibrahim. Akan anda datang 1 saat mau tahu. Ada cerita apa di sini? Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Akan datang 1 saat rindu kepada Al-Quran. Ada urusan, ya Allah kapan selesai urusan ini untuk saya mau belajar Quran lagi. Datang 1 saat masuk dalam hati kita betul-betul cinta Al-Quran. Selamat Bapak Ibu, anda menjadi keluarga Allah yang khusus. Siap masuk surga? Tak mau ya? Siap masuk surga? Tapi harus mati dulu ya. Memang prosesnya harus mati. Yang penting mati dalam keadaan husnul. Mohon maaf. Husnul khatimah mahal. Bayar dulu. Masa hidup kita, masa hidup Quran yang baik, zikir yang baik, salat yang baik, akhlak yang baik, husnul khatimah. Jauh dari Allah. Salat ditunda, Quran tidak baca, zikir cuma sedikit, akhlak buruk. Mana bisa husnul khatimah? Mana bisa? Yang penting manfaatkan sisa umur kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dalam taat dan ibadahnya. Indonesia sudah merdeka. Datang saatnya kita sendiri merdeka dari godaan syaitan, dari hawa nafsu kita, biar bisa menjadi orang yang istiqamah, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi dalam rumah Allah. Malaikat hadir sekitar kita menaminkan doa-doa kita. Karena itu saya akan baca doa, khususan doa hajat. Apapun hajatnya. Mungkin yang di mata kita masih jauh atau susah bahkan mustahil, yakinilah bagi Allah semuanya kecil, semuanya mudah. 1 kata, kun fayakun, beres hajat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu anda doa dengan penuh yakin akan Allah ijabah. Memang Allah yang janji dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya berdoa, masih ada hadiah-hadiahnya? Masih ada? Baik. Sebelum saya berdoa, kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah, kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada semua jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.